Oke, halo halo halo, ketemu lagi dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ini Petrikor episode 22, eh, bulan Maret tengah-tengah. Ini dulu setahun, dah berarti setahun ya. Petrikor sudah setahun, tapi ya nggak ada yang spesial untuk setahun Petrikor. Well, just trying to get rolling aja sih ya. Jadi eh, ini saranaku belajar dan sarana untuk berbagi juga gitu. Nah, untuk Petrikor kali ini eh, kita akan membahas tentang kata-kata yang bahasa Indonesia ya, yang punya akar dari bahasa Persia. Karena ya tahu kan, sekitar 10 hari yang lalu mungkin Amerika dan Israel melancarkan serangan yang tidak seharusnya mereka lakukan ke Iran gitu ya. Jadinya sekarang yang ada di pikiran saya itu Iran gitu, gimana Iran bisa balas gitu ya, karena ya itu bully banget sih ya Amerika sama Israel tuh. Nah, ini aku kasih kata yang agak banyak, biasanya 4 5, ini kita kasih 8 ya, jadi kita nanti cepet aja. Em, bahwa ternyata nih ya, ada jam, piala, tahta, anggur, bandar, nakoda, dewan, pahlawan, itu akarnya katanya itu secara etimologis itu dari Persia. Persia itu ya Iran sekarang, tapi waktu itu wilayahnya jauh lebih besar. Cuman sekarang jadi Iran, dulu sampai ke Turki, Afghanistan, itu kerajaan Persia zaman dulu. Tapi sekarang ya yang masih pakai bahasa Persia ya Farsi ya, Iran. Oke, langsung aja. Eh, Pertama kali aku istilahnya apa ya, bersinggungan dengan kenyataan bahwa ada ya bahasa Indonesia itu yang punya akar kata dari Persia. Karena ya kalau ditelusur sejarahnya memang eh, salah satunya mungkin Islam datang ke Indonesia juga dari pedagang-pedagang Persia gitu ya. Jadi otomatis mereka bawa bahasa juga. Nah, salah satu yang kemarin aku bahas waktu kita ngomongin tentang eh, tahun gitu ya, skala-skala waktu ya, dari bulan, jam, sampai akhirnya ke jam. Nah, jam itu masih kontroversi karena ada yang bilang akarnya Sanskrit yama atau Persia step, langkah. Tapi sebenarnya sama saja ya, antara yama dan gamnya Persia itu satu akar gitu. Karena yamanya itu sendiri walaupun punya dua makna. Yang pertama maknanya itu ya pergi, sama kan ya, melangkah juga sama dengan jamnya Persia yama. Tapi makna kedua Sanskritnya memang lebih dekat dengan kita karena ada satuan waktunya, eh, kayak ronda gitu ya. Night watch itu ya pembagian jam malam untuk berjaga-jaga, itu yama, itu Sanskrit. Tapi ya di luar kontroversi itu, jam Persia dengan yama ya sama aja sebenarnya, mirip-mirip gitu ya. Jadi aku itulah pertama kali ngerti ada akar Persianya. Nah, dari situ ada piala. Nah, piala ini kalau sekarang bentuknya sudah mungkin sudah bukan piala. Gelas piala tuh gelas yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi eh, kayak apa ya? Ya kita bilang piala ya. Piala itu bentuk ya, bentuknya seperti itu. Cuman sekarang di Indonesia ya piala itu kayak hadiah gitu ya. Kalau juara dapat piala. Nah, tapi ternyata aslinya dalam bahasa Persia piala itu ya mangkuk, kok mangkuk, apa, cangkir. Nah ya, gelas cangkir itu piala, piala. Terus ada lagi tahta. Tahta itu sekarang konsep ya, konsep apa istilahnya, kedudukan gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya tahta itu kalau di Persia, aku kebetulan dapat gambar dari Wikipedia,
Itu tahta itu seperti itu, kayak kayak kursi raja, kursi kehormatan gitu. Tapi belakangnya sama ada tempat tidur. Aku lihat itu tempat tidur ya. Tapi sebenarnya tahta itu ya maknanya macam-macam ya. Jadi ada rata, flat gitu. Bisa juga memang throne, throne memang kedudukan kerajaan. Bisa juga cuman sekedar kayak kursi gitu ya, kursi yang seperti yang bisa buat tiduran juga gitu. Karena ternyata ya gitu, di belakang kursinya ada tempat tidurnya itu tahta ya. Itu yang aku belajar baru dari sini. Tahta. Oke. Terus ada lagi anggur. Anggur ini serapan langsung karena memang asal muasalnya anggur itu dari daerah mereka ya. Jadi grapes anggur itu em, Mesopotamia, Persia. Jadi memang pada waktu itu endemik di sana asalnya. Eh, yang aku jadi bertanya malah kenapa kok di Inggris jadi namanya grapes? Kalau kita kan anggur, ya anggur, wah, aslinya juga anggur gitu. Orang-orang sananya sendiri bilang anggur. Ternyata grapes itu alat yang buat memanen anggur. Jadi orang Perancis, orang Jerman itu kalau panen anggur pakai grapes. Tapi terus bergeser makna katanya yang tadinya alat buat memanen benda ini, buah ini, jadi nama buahnya grapes gitu. Itu kayak hook gitu apa ya? Cantolan gitu. Terus ada lagi kata bandar. Nah, bandar itu aslinya memang pelabuhan ya, seaport, seaport apa namanya? Pelabuhan laut. Bandar kita punya bandar mungkin di Aceh itu ya Bandar Aceh, I don't know aslinya kayak gimana. Tapi itu kota pelabuhan ya, pelabuhan. Di Indonesia ada pergeseran makna sedikit. Jadi yang aslinya pelabuhan sekarang jadi apa? Kayak bandar judi, bandar narkoba itu kan ya tempat orang orang mengumpulkan ya barang-barang itu ya. Kalau narkoba ya narkotika dikumpulin di bandarnya gitu. Ya kok jadi anu, jadi kesannya ada negatifnya gitu. Tapi sebenarnya aslinya basically pelabuhan tempat orang. Kalau labuh sendiri kan bahasa Austronesia. Jadi kalau kita punya pelabuhan, jadi ini tampaknya memang pengaruh Persia itu kuat dari perdagangan ya. Jadi mereka nyebutnya bandar. Jadi kita ikut pakai kata bandar, padahal kita punya kata pelabuhan. Demikian juga kata nakoda. Nah, nakoda ini eh, bosnya kapal gitu ya, kapten, shipmaster gitu, yang biasanya punya pengetahuan navigasi yang lebih tinggi dari orang yang berlayar di kapal itu gitu. Jadi nakoda yang bisa mengarahkan kapalnya itu. Kalau kita kan sekarang nakoda itu ya yang mengarahkan gitu kan nakoda. Tapi yang menarik sebenarnya orang Indonesia sendiri, Austronesia punya budaya eh, pelaut ya, budaya melaut. Somehow, karena walaupun kita punya budaya melaut, tapi kok jadi yang apa ya istilahnya? Kata yang kita pakai jadi kata Persianya gitu. Jadi memang artinya pengaruh pengaruh dari Persia yang melalui Melayu tentu saja ya. Itu dari perdagangan, dari kelautan itu kencang sekali pengaruhnya gitu. Sehingga bahasa Austronesianya itu nggak berbekas gitu ya. Aku kok nggak ngelihat. Padahal kita punya wayfarer gitu. Wayfarer itu apa ya istilahnya? Bahasa Inggris itu ya. Tapi ya pelaut Indonesia, Austronesia zaman dulu kan nggak kalah hebatnya gitu. Tapi kok peran sebagai pemimpin kapal itu atau mungkin memang eh, ketika dulu melaut bukan kapal besar mungkin ya kapalnya kecil-kecil banyak gitu jadi
apa namanya, peran peran nakoda itu mungkin kalau di Austronesia kurang begitu dominan gitu. Mungkin lebih ke sosial ya, apa namanya, yang memimpin mereka bersama-sama. Ya ada yang pemimpin satu tapi semua orang punya keahlian yang kurang lebih sama untuk melaut itu. Kemungkinan ya ada perbedaan eh, apa sosial hierarkinya. Kalau di Persia mungkin karena kapalnya besar gitu, terus ada nakodanya. Dan yang terakhir, oh belum belum terakhir. Ini baru nomor 7 ya. Kita 8 kata. Dewan. Kita pakai jadi dewan perwakilan rakyat gitu ya. Dewan itu sekumpulan orang basically. Bahkan kalau di Persia itu kemarin di studi kecil tuh sekumpulan puisi itu juga disebut dewan gitu. Nah, ya sekumpulan ahli gitu tuh biro biro tapi lucu ya kalau biro bahasa Inggris tuh kalau kalian googling keluarnya meja. Jadi ya majelis gitu ya, majelis tuh kalau majelisnya sendiri bahasa Arab ya. Nah, kalau dewan bahasa akarnya bahasa Persia itu dewan. Ya, sekumpulan orang, sekumpulan ahli dewan. Dan yang terakhir itu pahlawan. Nah, ini menarik sekali. Ini kita pakai kata ini sangat dekat dengan kita gitu ya. Aslinya sebenarnya champion tuh juara ya sebenarnya, orang yang juara dan dapat piala itu tadi kalau kita. Tapi enggak ya, di pahlawan itu sebenarnya kalau di makna aslinya di Persia itu the champion of the people. Tahu kan, dalam bahasa Inggris tuh dia orang yang memang berjuang untuk orang lain sehingga ya jadi juara gitu. Bukan berarti juara lomba tapi memang apa ya, kalau di Betawi ada istilahnya jawara gitu. Jawara itu bukan karena dia memenangkan lomba tapi mungkin ya itu tadi championing atau dia berjuang untuk orang lain sehingga dia kan kadang-kadang orang banyak itu misalnya eh, kesusahan tapi mereka tidak bisa gitu mengungkapkan kesusahannya atau memperjuangkan dirinya sendiri, itu mungkin butuh juara, butuh pahlawan itu tadi ya, butuh champion, butuh orang yang mewakili suara mereka dan memperjuangkan keadilan gitu ya. Jadi memperjuangkan apa struktur masyarakat yang lebih adil, nggak berat sebelah, nggak menguntungkan sekelompok orang saja gitu. Jadi itu kita punya kata itu ternyata dari bahasa Persia, pahlawan. Bahasa Inggrisnya hero gitu ya. Tapi aslinya maknanya champion. Kalau di Google Translate aslinya atlet. Apa namanya hasilnya tuh kalau kalian masukin pahlawan Persia tuh nanti dapatnya atlet gitu ya. Atlet mungkin karena dia mewakili negara atau mewakili sesuatu gitu ya, untuk berlaga gitu ya. Jadi dia itu champion. Jadi dia orang yang berjuang untuk orang lain basically. Berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri ya. Itu mungkin anunya apa namanya yang lebih tepat itu kali ya. Oke, jadi bisa dilihat ada banyak, itu masih sampling ya 8 tuh, masih ada beberapa kata lagi kayak Syah, Bandar Syah gitu, Syah, lalu apa Tamasya dan sebagainya. Itu Indonesia itu apa ya, menggunakan atau menyerap atau mengadopsi kata-kata dari bahasa Persia juga, sehingga kita dalam tanda petik ya berhutang kata gitu ya, karena kata itu kan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan makna, menyampaikan ide, sehingga kalau nggak ada katanya itu idenya agak susah gitu ya untuk disampaikan. Seperti misalnya pahlawan itu tadi, jadi kita bisa
dengan satu kata itu kita bisa mengungkapkan bahwa pahlawan itu adalah seseorang yang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri gitu kan tadi. Jadi ya begitulah kita punya apa hutang linguistik gitu, kepada bahasa Persia ya, orang Iran itu. Baik, mungkin itu saja untuk Petrikor kali ini. Kita akan ketemu lagi di Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.